Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi, bersua lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-A'la, surat At-Tariq, dan kesempatan hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat. Sebelum kita belajar tentang surat Al-Buruj, lebih baik kita sedikit mengulang tentang surat Al-A'la dan At-Tariq itu seperti apa. Anak-anak, mari kita ulang surat Al-A'la. Al-A'la artinya maha tinggi. Siapa yang dimaksud maha tinggi? Allah yang maha tinggi. Surat Al-A'la adalah surat yang diturunkan di kota Makkah, maka dia disebut dengan surat Makkiyah. Ada 17 ayat pada surat Al-A'la ini. Adapun urutan surat Al-A'la dalam Al-Quran adalah masuk kepada urutan 87. Surat Al-A'la biasanya dibaca oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun kandungan dari surat Al-A'la adalah satu, manusia diajak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berzikir setiap hari, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Yang kedua, manusia diciptakan dengan keadaan yang sempurna, baik secara fisik ataupun secara ruh. Manusia mempunyai dua mata, dua telinga, dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud dari kesempurnaan manusia. Yang ketiga, semua kejadian di bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal yang terkecil, kehidupan semut diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kehidupan manusia. Allah Maha mengatur dan Allah Maha kuasa. Semua kejadian yang ada di bumi ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita agar kita mengerti tentang keesaan, kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat selanjutnya adalah At-Tariq. At-Tariq artinya yang datang di malam hari. Surat At-Tariq ini turun di kota Makkah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah, maka dia disebut dengan surat Madaniyah. Ayat yang ada pada At-Tariq ini berjumlah 17, sedangkan urutan dalam Al-Quran adalah urutan yang ke-86. Adapun asbabun nuzul At-Tariq ini adalah ketika Abul Asad itu berperilaku sombong. Nah, apa tuh asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Masuk kepada kandungan At-Tariq, satu, manusia dan semua makhluk yang ada di dunia ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput, baik siang, baik malam, Allah selalu mengawasi kita semua. Yang kedua, Allah lah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Tidak ada zat yang lain kecuali Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yang ketiga, proses penciptaan manusia ini dari rahim sampai kita dilahirkan itu merupakan proses yang sangat rumit, dan hal itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya surat yang ketiga di bab pertama ini adalah surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj artinya gugusan bintang. Surat Al-Buruj ini diturunkan di kota Makkah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Adapun urutan surat Al-Buruj adalah 85. Ayatnya terdapat 22 ayat.
Apa toh yang dimaksud dengan gugusan bintang yang dimaksud dengan di surat Al-Buruj itu? Yaitu tempat beredarnya bintang-bintang. Bintang-bintang itu termasuk matahari dan bulan. Adapun kandungan surat Al-Buruj yang pertama, benda-benda yang di langit itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Ketika kita melihat, menyaksikan bintang di malam hari, hendaknya kita berucap Subhanallah, Maha Suci Allah, atau yang lain. Yang kedua, surat Al-Buruj itu menceritakan bagaimana perilaku dan tindakan orang kafir kepada pengikut Nabi Agung Muhammad SAW. Contoh satu saja, Bilal pernah disiksa majikannya, ditidurkan terlentang di padang pasir, kemudian badannya ditindih dengan batu besar. Seperti itu perilaku, salah satu perilaku contoh yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kandungan surat Al-Buruj adalah orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Balasan yang mengikuti perbuatan baik itu adalah satu, pahala dan surga. Tetapi kebalikan, jika kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang keempat, kandungannya adalah Allah menjamin kemurnian Al-Quran ini. Dari diturunkan sampai nanti datangnya hari kiamat, Allah yang menjamin. Kalau ada orang-orang yang hendak memasukkan ayat-ayat Al-Quran walaupun satu huruf, pasti Allah memberitahu kepada orang yang dikehendaki. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak pelajaran tentang Al-Buruj. Jangan lupa belajar. Besok masih ada satu pertemuan lagi di bab pertama, yaitu belajar tentang tajwid. Nanti kita sertakan juga latihan soal dari Al-A'la, At-Thariq, Al-Buruj melalui Google Form. Silakan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, jangan lupa mengaji, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.